Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Cynthia Aisyah Sondiana Putri, NIM 2111-202482. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perhitungan harga pokok produksi tempe menggunakan metode harga pokok proses sebagai dasar penentuan harga jual. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah pengumpulan dan perhitungan biaya produksi untuk periode tertentu dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Sedangkan menurut Mulyadi, yaitu metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Sedangkan pengertian metode harga pokok proses menurut Mardiasmo, yaitu metode pengumpulan biaya produksi melalui Departemen Produksi atau Pusat Pertanggungjawaban Biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk secara massal. Karakteristik metode harga pokok proses menurut Mulyadi: produk yang dihasilkan adalah produk standar. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan karakteristik penentuan biaya proses menurut Bustami dan Nurlaila adalah aktivitas produksi bersifat terus-menerus. Produksi bersifat massal dengan tujuan mengisi persediaan yang siap dijual. Pengumpulan biaya dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu. Biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. 1. Pengumpulan biaya produksi menurut harga pokok pesanan, yaitu menurut pesanan, sedangkan menurut harga pokok proses, yaitu per departemen produksi per periode akuntansi. Kedua, perhitungan harga pokok produksi persatuan menurut harga pokok pesanan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan tersebut. Sedangkan menurut harga pokok proses dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Ketiga, penggolongan biaya produksi menurut harga pokok pesanan, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Sedangkan harga pokok proses, yaitu pembedaan seringkali tidak diperlukan. Keempat, unsur biaya yang dikelompokkan dalam BOP. Menurut harga pokok pesanan terdiri dari biaya bahan penolong, BTK tidak langsung, dan biaya lainnya selain biaya bahan penolong dan BTK tidak langsung. Sedangkan harga pokok proses terdiri dari biaya produksi selain bahan baku, bahan penolong, dan BTK langsung dan tidak langsung. BOP dibebankan sebesar biaya sesungguhnya. Manfaat informasi harga pokok produksi ada 4. 1. Menentukan harga jual produk. Kedua, memantau realisasi biaya produksi. Ketiga, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Penggunaan metode harga pokok proses ada 3. Yang pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan oleh perusahaan yang produknya diolah hanya oleh satu departemen produksi. Kedua, metode harga pokok proses yang diterapkan oleh perusahaan yang produknya diolah melalui lebih satu departemen produksi. Ketiga, pengaruh terjadinya produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Kemungkinannya ada 2. Yang pertama, produk hilang pada awal proses. Yang kedua, produk hilang pada akhir proses. Berikut ini adalah hasil dari observasi analisa produksi tempe menggunakan metode harga pokok proses. Perhitungan biaya bahan baku. Berikut ini merupakan rincian pembelian biaya bahan baku pada home industri tempe Tini. Bahan bakunya kedelai, kuantitasnya 50 kg, harga persatuan 12.000, jumlahnya 600.000, total biaya bahan baku 600.000. Jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya bahan baku 600.000 debit dan persediaan biaya bahan baku 600.000 kredit. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Jumlah karyawannya 1 orang, gaji per bulan 1.500.000, total biaya tenaga kerja langsung adalah 1.500.000. Jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya tenaga kerja 1.500.000 debit, biaya gaji dan upah 1.500.000 kredit. Perhitungan biaya overhead pabrik, yaitu pertama, biaya bahan penolong atau pembantu. Berikut ini rincian biaya bahan penolong pada home industri tempe Tini. 1 ragi, kuantitas 100 gram, harga Rp130, total biaya 13.000. 2 plastik, kuantitas 20 meter, harga 2.750, total biaya 55.000, total biaya bahan penolong yaitu 68.000.
Jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik 68.000 debit dan biaya overhead pabrik 68.000 kredit. Biaya listrik, gas, dan bahan bakar. Berikut rincian biaya listrik, bahan bakar pada home industri tempe ini. Pertama, bahan bakar atau gas 3 kilo, total biaya 40.000, listrik dan air 100.000, total biaya listrik dan bahan bakar adalah 140.000. Jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik 140.000 debit, biaya overhead pabrik 140.000 kredit. Biaya penyusutan aset tetap. Berikut ini adalah rincian perhitungan penyusutan aktiva tetap pada home industri tempe ini. 1. Kompor jumlah 1, tahun perolehan 2018, harga perolehan 470.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per bulan 70.000. Trim biru besar jumlah 2, tahun perolehan 2018, harga perolehan 500.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per bulan 60.000. 3. Saringan jumlah 3, tahun perolehan 2018, harga perolehan 240.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per bulan 40.000. 4. Mesin pemecah kedelai jumlahnya 1, tahun perolehan 2017, harga perolehan 3.500.000, umur ekonomis 6 tahun, penyusutan per bulan 300.000. 5. Dandang jumlah 2, tahun perolehan 2019, harga perolehan 740.000, umur ekonomis 4 tahun, penyusutan per bulan adalah 120.000. Total penyusutan aset adalah 590.000. Jadi jurnalnya yaitu persediaan produk jadi 2.898.000 di debit, BDP biaya bahan baku 600.000, BDB biaya tenaga kerja 1.500.000, BDP BOP 798.000 di kredit. Mencatat penjualan produk jadi kas 3.500.000 di debit, penjualan 3.500.000 di kredit, harga pokok penjualan 2.898.000 di debit, persediaan produk jadi 2.898.000 di kredit. Harga pokok produksi berikut ini adalah tabel laporan harga pokok produksi tempe ini. Barang masuk proses 1.000 pieces, produk selesai 1.000 pieces, biaya dibebankan biaya bahan baku 600.000, produk ekuivalen 1.000 per pieces, harga pokok per pieces 600, biaya tenaga kerja 1.500.000, produk ekuivalen 1.000 per pieces, harga pokok per pieces 1.500, biaya overhead pabrik 798.000, produk ekuivalen 1.000 per pieces, harga pokok per pieces 798. Jumlahnya 2.898.000 dan 2.898. Biaya diperhitungkan harga pokok produk selesai 1.000 pieces kali 2.898 sama dengan 2.898.000. Laporan laba rugi. Laporan harga pokok produksi tempe ini penjualan 1.000 pieces kali 3.500 sama dengan 3.500.000, harga pokok produksi 2.898.000, labanya adalah 602.000. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati dan penjelasan yang masih belum dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.